Yang terhormat Pak Karu, Bapak-bapak dari Ijen, dan juga Bapak Ibu dari Kementan, mungkin juga ada yang dari Semarang, juga dari Jakarta ya. Tadi sepintas saya dengar dari Pak Karo bahwa kasus ini sudah cukup lama, udah puluhan tahun ya Pak Karo ya. Dan ternyata Pak, aturan terkait piutang negara ini lebih lama lagi Pak, dari tahun 1960. Jadi bisa jadi dari sebagian kita ada sudah pernah mendengarkan terkait dengan piutang negara, bisa jadi ada yang belum. Jadi kita sama-sama mengingat kembali terkait dengan piutang negara. Sebenarnya pertanyaan besarnya yang pertama adalah apa itu piutang negara, kemudian piutang negara ini kalau ada diapain. Kita berangkat dari pertanyaan itu. Pengertian piutang negara, nanti Mas Dia silakan bisa ini aja Mas ya, menyesuaikan ya, karena saya mungkin nggak akan berurutan mengejar durasi juga, karena kalau berurutan ini terlalu monoton. Jadi biar simple dan bisa dipahami, mengingat kembali terkait dengan piutang negara. Oke, pertama istilah piutang negara. Simpelnya pengertian piutang negara adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada negara. Ya. Dasarnya apa? Banyak, bisa karena peraturan, bisa karena perjanjian, dan hal-hal lain. Dengan adanya piutang negara, kemudian ini perlu diapain? Tentunya piutang negara harus dikelola dan ditagih, ditata usahakan. Jadi dua pertanyaan besar ini sudah terjawab. Tinggal cara pengelolaannya seperti apa? Pertama, piutang negara dikelola, ditagih, diproses oleh instansi terkait yang memang ada piutang negaranya. Dari awal penagihan, kemudian sampai maksimal. Kalau sudah maksimal tidak terlaksana, tidak ada pembayaran, tidak bisa ada pelunasan, itu bisa sampai ke proses PPNTO kalau bahasa teknisnya, atau proses nanti penghapusan piutang negara. Tapi ini prosesnya panjang nih, jangan gembira dulu ya. Udah langsung dengar penghapusan ya Pak Karo ya. Yang diharapkan Pak. Yang diharapkan. Makanya ini kita sampaikan semuanya supaya nanti bisa dipahami. Jangan sampai nanti dengarnya dari pihak lain, kemudian minta kepada Pak Karo untuk dihapuskan, Pak Karonya nggak menyetujui, nanti yang disalahin Pak Karo ya Pak Karo ya. Nah, kita bahas aturannya seperti apa. Jadi proses penghapusan, salah satu syarat kalau mau proses penghapusan itu adalah tidak ada barang jaminan. Kalau tadi saya lihat barang jaminannya banyak, berarti udah nggak masuk syarat ini, ya Pak Karo ya. Kedua, debiturnya tidak ada, tidak ditemukan atau menghilang. Nah, dua syarat ini sudah nggak masuk nih. Ini ada debiturnya, jaminannya juga ada. Tapi ada lebih lagi syarat yang paling utama, harus ada review dari Itjen. Nah, ini nggak main-main. Jadi Pak Karo nggak bisa berbuat apa-apa kalau dari Itjen nggak memberikan review atau persetujuan penghapusan. Itu proses dari awal sampai dengan akhir, baik di kami maupun di instansi atau Kementan terkait dengan proses pengurusan piutang negara. Pertanyaan tambahnya adalah kapan diproses oleh Kementan sendiri, kapan diproses oleh KPKNL. Diproses oleh KPKNL pada saat piutang negara itu sudah macet. Kalau belum macet, silakan diproses sendiri. Seperti apa piutang negara itu macet? Kita bisa lihat di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2014, itu ada kualitas piutang negara. Dari mulai lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Ini Mas Dias nggak apa-apa, Mas Dias nanti
slide-nya bisa kita kasihkan kepada Kementan ya, untuk bisa dipelajari lebih detail lagi. Ini saya menyampaikan secara umumnya saja supaya nanti bisa dipahami. Piutang negara lancar itu pada saat belum jatuh tempo. Kurang lancar pada saat peringatan pertama sudah dilayangkan. Diragukan, peringatan kedua dilayangkan. Macet pada saat peringatan ketiga dilayangkan. Nah, disitulah pada saat peringatan ketiga sudah dilayangkan kok tetap tidak direspon, tetap tidak dibayar, maka kementerian harus menyerahkan kasusnya ke KPKNL untuk diproses lebih lanjut. Prosesnya sama, dari mulai penagihan sampai nanti proses penghapusan kalau memang itu memenuhi syarat. Nah, proses awal nanti akan kita panggil, nanti kita bikin pernyataan, Bapak-bapak, apakah Bapak sanggup membayar? Kalau sanggup, kita buatkan namanya surat pernyataan bersama. Di situ dituangkan kesanggupan Bapak, kemudian mau bayarnya kapan. Kalau pernyataan bersama ini tidak bisa terbuat karena mungkin Bapak merasa nggak berhutang atau merasa nggak mampu, kami KPKNL akan menentukan secara sepihak namanya penetapan jumlah piutang negara. Jadi bukan berarti pada saat Bapak nggak sepakat piutang negara ini selesai, enggak. Kami tetapkan secara sepihak. Piutang negaranya kami tetapkan sepihak dan Bapak mau nggak mau harus bayar. Pada saat sudah kami tetapkan, Bapak-bapak nggak bayar, nanti kami akan keluarkan namanya surat paksa. Sampai surat paksa tetap belum juga dibayar, kami akan keluarkan namanya surat sita dan kami akan sita aset-aset yang jadi jaminan. Ya, jadi tahapnya sampai ke penyitaan. Sampai penyitaan tetap tidak dilakukan pembayaran, tahap selanjutnya adalah penjualan secara lelang. Kalau laku untuk membayar piutang negara tadi, kalau nggak laku kita ulang lelang terus sampai laku. Mudah-mudahan ya nggak sampai tahap ini, selesaikan ya harapan kita. Nah mungkin pertanyaannya, gimana kalau sudah dilelang, terus hutangnya, piutang negaranya tidak tertutupi dari hasil lelang? Kami punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dari debitur. Jadi selain jaminan yang diserahkan, itu adalah menjadi jaminan umum hutangnya kepada negara. Dan itu bisa juga dilakukan penyitaan pada saat jaminan yang sudah diserahkan kepada kami laku lelang tapi belum nutup. Pertanyaan lanjutan, sudah dijual jaminan, sudah disita aset-aset yang lain, tetap belum nutup. Nah tadi sempat disinggung oleh Pak Beni, kami punya alat lagi yang namanya sandra badan. Jadi debitur bisa kami tahan ya, bahasanya sandra ya, bisa kami tahan, nanti kami titipkan ke lapas dengan harapan ya supaya bayar. Itu kewenangan. Yang selanjutnya, seandainya Bapak kepikiran ya, debitur kepikiran kalau itu lari aja ke luar negeri, kami juga punya kewenangan untuk mencekal ya. Baik mencekal keluar maupun mencekal masuk, cegah dan tangkal. Dan itu pernah kami lakukan pada saat ada debitur yang mondar-mandir keluarnya ke Singapura, dan itu efektif. Walaupun kami hanya sekedar surat menyurati ke imigrasi, dan ternyata itu memang efektif. Jadi semua itu adalah kewenangan-kewenangan yang ada di KPKNL. Jadi mungkin itu Pak Karo sepintas terkait dengan proses pengurusan piutang negara dan juga pengertian piutang negara. Untuk bahan-bahan ini nanti bisa kita sampaikan, bisa dipelajari lebih lanjut. Peraturan dari ada Undang-Undang 49 tahun 60, ada PMK 240 2016, ada PMK 69 2014, dan juga ada PMK 137. Dan itu semuanya terkait dengan proses pengurusan piutang negara. Ya, nanti kita akan sampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.